Ada persembahan pujian dari Saudari Maria. Saya persilakan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tempat diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Katakan yang segenap hatimu. Tuhan hadir
di tempat ini. Bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami, boleh menjadi benih-benih yang boleh tumbuh di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam. Ya, puji Tuhan, kita kembali hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu pagi ini kita akan belajar bersama-sama satu tema khotbah yang judulnya sudah terpampang di depan ya, reformasi diri. Saudara, mungkin kita entah menyadari atau tidak, tanggal 31 Oktober itu oleh gereja sedunia dirayakan sebagai hari reformasi gereja. Memang reformasi itu dimulai ketika tanggal 31 Oktober tahun 1517, seorang tokoh gereja yang namanya Martin Luther itu menempelkan 95 tesis ya, yang menyoroti tentang berbagai macam pelanggaran gereja, sehingga pada tanggal itulah dimulai yang namanya reformasi gereja, sehingga terjadi perpecahan gereja antara gereja Kristen Protestan dengan gereja Kristen Katolik. Itu dimulai pada tanggal 31 Oktober. Satu prinsip dalam iman Kristen Protestan reformasi yang semua kita paham, yaitu sola gratia, sola fide, dan sola scriptura, itu menjadi roh daripada pergerakan reformasi. Indonesia juga pernah mengalami reformasi Bapak Ibu pada sekitar tahun 1998 ya, ketika demonstrasi mahasiswa meruntuhkan dominasi pemerintahan Orde Baru sampai Presiden Soeharto harus melengsarkan dirinya oleh karena terjadi reformasi. Apa sih yang dimaksud dengan reformasi itu? Reformasi itu adalah sebetulnya pengertian daripada reformasi adalah perubahan secara radikal. Beda antara reformasi dengan transformasi. Kalau transformasi itu perubahan secara gradual dan ada sasaran yang akan dicapai, tetapi pencapaiannya itu bukan pelan kayak evolusi, tetapi secara gradual, pelan-pelan. Tetapi kalau reformasi itu perubahan yang radikal, cepat, dan betul-betul agak dipelankan mungkin ya, dan betul-betul secara menyeluruh. Nah, itu reformasi. Nah saudara, hari ini memang saya tidak akan menceritakan sejarah reformasi gereja, tetapi saya membaca di dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai ke 42 itu ada kisah tentang reformasi, perubahan secara radikal dari seorang pribadi yang hanya disebutkan perempuan Samaria. Hari ini khotbah kita didasarkan pada Yohanes 4 ayat 4 sampai yang ke-42 dan akan membutuhkan banyak waktu kalau kita baca secara keseluruhan. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Tetapi yang ingin saya tampilkan pada hari ini adalah perempuan Samaria ini adalah satu cerita, satu tokoh yang mengalami reformasi di dalam kehidupannya, mengalami perubahan secara radikal dalam kehidupannya. Itu sebabnya judul khotbah hari ini adalah reformasi diri, perubahan secara radikal terhadap diri ya, diri kita tentunya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait yang menjadi tokoh utama kita tentang perempuan Samaria ini. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari tentang apa sih yang menjadi perubahan dari perempuan Samaria ini. Yang pertama,
saya menemukan bahwa perempuan ini mengalami reformasi, perubahan dalam mindsetnya, di dalam pola pikirnya. Pola pikir yang kayak apa? Yang pertama ini saya ingin sampaikan. Perempuan ini mengalami kesalahan di dalam memahami makna ibadah. Saya akan bacakan. Yohanes 40 ayat ke-20 sampai yang ke-23, demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengalami kesulitan memahami teks ini kalau kita tidak tahu latar belakang daripada teks ini. Dalam dunia hermeneutik, memahami latar belakang itu disebut dengan Zeit-it-Leben. Nah, latar belakangnya adalah kerajaan Israel itu telah terbelah menjadi dua. Ketika Salomo hidupnya, di akhir hidupnya, di ujung hidupnya tidak lagi berjalan sesuai janji Tuhan, maka janji Israel akan tetap utuh itu batal karena Salomo mengingkari Allahnya Daud. Sehingga kerajaan itu kemudian dikoyak menjadi dua. Satu kerajaan utara dan satu kerajaan selatan. Kerajaan utara itu disebut sebagai kerajaan Samaria, kerajaan selatan disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, di dalam penelitian sejarah diketahui bahwa kerajaan Samaria yang di atas itu, yang ada 10 suku di sana, kalau yang di belakang, yang di selatan itu suku Yehuda dan Benyamin, ini suku ini udah bercampur baur dengan bangsa-bangsa kafir di situ. Dan orang-orang ini memang adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadangkala mereka itu mencampur adukkan agama itu sehingga keaslian daripada agama Yahudi itu sudah tidak diketemukan di dalam kerajaan Samaria. Yesus datang ke sana, mengunjungi. Sebenarnya Yesus itu tujuannya bukan ke Samaria, dia akan ke Galilea, daerah yang paling utara dari kerajaan Samaria itu. Tapi dia melewati kota Samaria. Nah, oleh karena kerajaan Samaria ini tidak lagi menyembah Allah yang ada di Yerusalem karena agamanya sudah campur-campur itu, maka kerajaan Samaria ini membangun tempat ibadah sendiri di gunung yang namanya Gerizim. Jadi pada masa itu ada dua tempat pusat ibadah. Satu kerajaan Yehuda di Yerusalem dengan bait Allahnya, sedangkan kerajaan Samaria itu di gunung Gerizim, mereka bangun bait Allah. Nah, tempat ibadah di Gerizim ini, kenapa orang Israel yang di selatan itu begitu benci dengan orang-orang Samaria adalah pernah tempat ibadah di Gerizim itu dipersembahkan kepada bangsa-bangsa kafir untuk mereka menyembah dewa-dewa mereka, dewa Apollo, Baal, dewa Afrodit, macam-macam. Itu pernah ya mereka menyembah di gunung Gerizim, tinggi sekali. Nah, dalam konsep pemikiran inilah kemudian Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, di mana orang Yehuda, ya Yahudi ibadah di bait Allah di Yerusalem, sedangkan orang-orang Samaria beribadah di Gerizim. Mereka berdiskusi. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika perempuan itu berkata begini, Rabi, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, ya kan? Kami bangun tempat ibadah di gunung Gerizim. Sedangkan engkau berkata kita harus menyembah kepada Tuhan, kepada Bapa di Yerusalem. Nah, yang menarik perhatikan Bapak Ibu, bagaimana Yesus menyikapi kesalahan konsep dari perempuan ini.
Kalau Yesus sebetulnya ingin menjunjung tinggi nilai-nilai orang Yahudi, kerajaan Yehuda, pasti Yesus berkata, benar katamu. Kita harus menyembah Bapa kita di Yerusalem, di Bait Allah, yang sampai hari ini jadi perebutan antara Israel dengan Palestina itu. Mestinya Yesus menjawab seperti itu. Tapi Yesus tidak menjawab seperti itu. Dikatakan bahwa, hei perempuan ya, percayalah kepadaku bahwa satu kali manusia tidak lagi menyembah Bapa, bukan di gunung, juga bukan di Yerusalem. Tetapi orang akan menyembah, manusia akan menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Apa yang ingin saya angkat dari teks ini Bapak Ibu? Perempuan ini memiliki konsep pemikiran yang salah tentang makna ibadah. Perempuan ini berpikir bahwa ibadah itu bersifat fisik. Yang namanya ibadah itu tergantung dan bergantung pada tempatnya. Makanya dia bilang, kita itu beda di dalam tempat ibadah. Kamu di Yerusalem, saya di Gerizim. Engkau bikin bait Allah sendiri, kami juga bikin bait Allah sendiri. Jadi antara saya dan engkau itu beda sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpikir bahwa ibadah itu bergantung pada fisik, pada bangunan, pada sesuatu yang jasmani, saya mau katakan, engkau telah mengalami kesalahan dalam memahami makna ibadah. Ibadah itu tidak bergantung apakah kita ibadah di gunung, ataukah kita ibadah di gedung gereja, apakah kita ibadah di rumah, apakah kita ibadah di pinggir sungai, itu enggak masalah. Karena esensi daripada ibadah, kata Tuhan Yesus, hendaklah kita itu beribadah dalam konsep ya roh dan kebenaran. Bukankah roh itu adalah sesuatu yang bebas kemana saja? Dan kebenaran itu tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah inilah yang Yesus lakukan kepada perempuan itu untuk mereformasi pola pikirnya, untuk memperbaharui cara berpikir bahwa konsepmu salah tentang ibadah. Bahwa ibadah itu tidak harus di satu tempat, tapi ibadah itu yang penting roh kita menyembah Tuhan di dalam prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau begitu, kenapa Pak Kak tiap hari Minggu kita ibadah di sini harus duduk dan sebagainya? Ya memang itu sebagai sebuah liturgi kita, tetapi kita beribadah tidak dibatasi oleh gedung ini Bapak Ibu. Kita bisa ibadah di mana saja. Bisa di rumah, ya kan? Bisa di pinggir pantai. Kenapa? Karena Tuhan kita itu ada di mana-mana. Dalam bahasa teologianya disebut dengan omnipresent. Tuhan itu ada di mana-mana. Sehingga tempat tidak membatasi kita untuk melakukan ibadah. Amin. Ini yang direformasi. Perempuan itu direformasi. Kalau hari ini ada banyak orang yang yang melakukan ibadah dengan satu pemikiran bahwa yang paling penting adalah tempat, yang paling penting adalah geografis, yang paling penting adalah hal-hal yang bersifat jasmani, maka mindsetmu, pola pikirmu perlu direformasi. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, perhatikan baik-baik teks ini Bapak Ibu. Saya akan baca dulu, nanti saya akan jelaskan. Yohanes 4 ayat 16-17. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perhatikan baik-baik. Orang yang memiliki konsep yang salah dalam beribadah berimbas, berdampak pada kesalahan di dalam menjalani cara hidup.
Jadi kesalahan perempuan itu ketika dia hidupnya tidak benar sebetulnya didasarkan pada pondasi kesalahan di dalam memahami bagaimana ibadah yang tepat, bagaimana ibadah yang benar, sehingga dia tidak menyadari bahwa dia hidup di dalam kesalahan dan kesalahan. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan perempuan ini panjang lebar, ya, luas dan dalam, banyak topik, banyak tema yang dibicarakan antara Yesus dan perempuan ini. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudara, menarik enggak? Kenapa kok harus panggil suaminya? Kenapa enggak dipanggil yang lain gitu loh? Tetanggamu, sanak saudaramu, tapi kenapa Tuhan fokus pada panggillah suamimu? Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, Tuhan ingin mengajarkan kepada perempuan ini, kalau engkau ingin mempelajari firman Tuhan lebih dalam, maka ya, suami itu adalah imam di dalam keluarga. Jangan engkau abaikan bahwa suami kedudukannya itu tertinggi, vital, ultimate di dalam cara-cara kita belajarkan kebenaran firman Tuhan. Pria itu imam. Suatu kali Bapak Ibu ya, di kelas saya waktu ngajar saya bilang, ketika perempuan diberi kepercayaan untuk memimpin suami, disitulah dunia menjadi kacau balau. Yang perempuan waktu itu yang mahasiswa nggak terima, bagaimana bisa Pak? Saya kasih contoh. Perempuan pertama, Hawa. Apa yang membuat manusia saat ini di dalam dunia ini mengalami kekacauan karena dosa dan sebagainya? Karena Hawa tiba-tiba mengkudeta Adam di dalam pengelolaan rumah tangga mereka. Bukankah Tuhan ngomong begini, ya kan? Semua pohon buah di taman ini boleh engkau makan kecuali satu, buah pengetahuan baik dan jahat. Pertanyaan saya, siapa yang mengajak Adam itu terjemahnya adalah manusia, ya. Siapa yang mengajak manusia untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat? Perempuan. Ketika perempuan memimpin dan berkata, Adam, manusia, makanlah buah ini dan makanlah si Adam, langsung dunia kacau. Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden ke dalam dunia. Terus Tuhan berkata, engkau mulai saat ini, para pria, akan berjerih lelah dalam mencari nafkah, engkau harus mengeluarkan keringat, tanah terkutuk, perempuan sakit dalam persalinan dan sebagainya. Kenapa? Karena tiba-tiba perempuan yang mengambil alih di dalam kepemimpinan di dalam keluarga yang mula-mula itu yang pertama. Kedua, ingat kisahnya Abraham, ya kan? Abraham punya istri yang namanya Sarah. Tuhan katakan apa kepada mereka? Kalau engkau setia dengan panggilan ini, maka aku akan menjadikan engkau keturunan dari bagi banyak bangsa. Ya kan? Anak cucumu akan seperti bintang di langit, pasir di pantai, kan begitu. Tetapi ketika perjalanan hidup Abraham dan Sarah ini semakin hari semakin tua dan semakin tua, siapa yang pertama kali tidak sabar akan janji Tuhan? Sarah. Sarah terus ngomong sama Abraham, ya, suamiku, mungkin begitu. Kayaknya janji Tuhan itu susah terjadi dalam kehidupan kita. Kembali perempuan, susah gitu. Bagaimana kalau engkau mengambil budakku, Hagar? Baca Alkitab, yang menawarkan agar Abraham menikah lagi itu Sarah. Nah, yang namanya pria, Bapak Ibu, ya kan? Pepatah berkata, kucing dikasih ikan asin, ya meong, ya kan? Ketika istrinya ngomong, kamu nikah lagi aja Pak, Abraham nurut, ya kan? Nah, ketika Abraham menuruti usulan daripada Sarah, dia ambil Hagar, lahirlah Ismail yang menjadi nenek moyang orang Arab. Dan perhatikan, sampai hari ini dunia kacau,
oleh karena peperangan anak-anak Ishak dan anak-anak Ismail. Perhatikan baik-baik. Ukraina diserang Rusia. Dunia ya panas sih, tapi masih dalam tanda petik terkendali. Tetapi ketika Hamas menyerang Israel dan kemudian terjadi peperangan, dampaknya itu jauh lebih luar biasa dibanding perang Rusia dengan Ukraina. Semua bergeliat. Sekali lagi saya bilang, siapa yang salah? Sarah. Contoh yang ketiga, ya kan? Saya tidak mengintimidasi para perempuan loh ya. Jangan sampai nanti Anda pulang Pak Brutono tuh gitu ya. Ini saya kasih contoh aja. Salomo itu loh, raja yang paling hikmat, yang paling bijaksana, menjadi orang yang paling goblok, paling tolol ketika dipengaruhi oleh istrinya untuk tidak lagi menyembah Allah Yahweh. Akibatnya apa? Kerajaan Israel dibagi dua. Belum kalau saya ngomong Simson, belum saya ngomong Tamar, macam-macam. Nah, makanya Yesus ingin kembali menegakkan kepada kita, khususnya jemaat GKB Philadelphia, pergilah, belajarlah firman dengan suamimu. Karena suamimu itu adalah imam. Amin. Jangan diplokodo bojone ndek omah ya. Wis dilok-ilokno pa, wis tambah suwe, tambah tuwek, tambah elek ya. Wis koyo gombal ya kan? Jangan. Itu suami itu walaupun jelek, welek ya, itu pemimpin yang Tuhan berikan kepada para istri. Amin. Amin ya. Ini bukan intimidasi loh ya, tapi benar. Kalau Bapak Ibu rumah tangganya ingin diberkati, aturan firman Tuhan itu digenapi. Saya tidak memungkiri Bapak Ibu, banyak perempuan-perempuan yang punya karakter dominan, banyak. Istri saya ini karakternya sangat dominan, sehingga di sekolah itu mana ada yang berani gitu ya. Tapi begitu masuk pintu rumah, dia harus tunduk kepada saya. Amin ya bulan ya. Karena suami itu pemimpin. Saya ingin sadarkan buat para perempuan ini, engkau boleh dominan, punya karakter dominan. Dalam psikologi itu ada karakter dominan, ada karakter yang inferiority. Tapi kalau engkau ingin rumah tanggamu diberkati, sekali lagi saya bilang, kalau engkau ingin rumah tanggamu diberkati, jadikan suamimu itu pemimpin di rumahmu. Jadikan suamimu imam di rumahmu. Tapi Pak, iki memble ya Pak, isone mek ndoweh Pak. Ya diajari lah. Lek kakean ndoweh ya suruh mingkem. Ya kan? Diajari. Jangan malah dianiaya dan dipelokodo. Suami itu mahkota daripada rumah tangga. Lah iya, saiki sambatane wis enggak ngerti, bodoh, welek, mimbli dan sebagainya. Lo kok biyen gelem. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi perempuan itu oleh Tuhan disadarkan, pergilah, panggillah suamimu. Nah, perempuan itu berkelit. Perhatikan ayat 17. Aku tidak mempunyai suami. Waduh, jamnya cepat, ini baru satu nih, udah hampir selesai. Ya, aku tidak mempunyai suami. Benar, engkau punya 5 suami dan sekarang bukan suamimu. Dan perhatikan Bapak Ibu, 5 suami. Itu kenapa terjadi? Perempuan itu diceraikan oleh 5 pria. Berarti perempuan ini apa? Tidak bisa tunduk pada suaminya. Gregetno, ana gini wong wedok sing gregetno. Omongane tajem, setajem silet. Ya, sampai Salomo itu pernah berkata begini loh Bapak Ibu, lebih baik tinggal di atas sotoh rumah daripada tinggal dengan perempuan yang cerewet. Bayangkan, padahal memang natur perempuan itu cerewet, tapi kita disuruh mengendalikan diri. Engkau punya 5 suami dan suamimu itu udah menceraikan kamu semua, dan sekarang yang ada padamu itu bukan suamimu. Nah, ini perempuan itu direformasi gitu loh, diperbaharui pola pikirnya itu, cara hidupmu itu loh salah, benerin gitu loh, benerin dulu gitu loh. Nah, kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak rumah tangga yang merasa rumah tangganya agak keserempet dengan firman Tuhan hari ini, ada waktu untuk bertobat ya. Nanti pulang suaminya digandeng,
Ya, Mas, kamu yang nomor 1. Ojo dijungkrakno. Wah, aku jongkrakno. Wapokmu kapan? Wah ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu, reformasi yang dikerjakan Yesus kepada perempuan itu adalah merubah orientasi hidupnya. Ya, reformasi orientasi hidup. Perhatikan, saya akan bacakan Yohanes 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Ayub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi saudara, saya ingin ceritakan tentang Gunung Sikar. Ini bukan sekedar tempat yang gampang dicapai. Itu tinggi sekali, namanya gunung. Dan dia membawa buli-buli air. Ya kalau sekarang susah ya diimajinasikan buli-buli air. Kalau saya ngomong galon itu lebih enak. Bawa galon ya. Bayangkan bawa galon aqua ya, yang gede itu ya. Terus naik ke atas gunung. Untuk apa? Cari air. Apa makna rohaninya? Perempuan itu di dalam kehidupannya, orientasi hidupnya memang adalah untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, kebutuhan jasmaninya. Air itu gambaran kehidupan yang menjadi tujuan utama kita. Jadi memang nggak salah sih perempuan ini mencari pemenuhan kebutuhan gitu loh. Tetapi Tuhan ingin merubah pola pikirnya bahwa orientasi hidupmu itu sebetulnya jangan dalam pemenuhan kebutuhan. Saya akan ajak saudara untuk melihat ayat yang ke-48, Yohanes 4 ayat ke-48. Ya, 28 ya. Yohanes 4 ayat ke-28. Nah, itu penolong yang baik. Ya, 28. Saya akan bacakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perhatikan ya ayat yang tadi, perempuan itu capek-capek membawa galon air atau ya buli-buli air begitu, naik ke atas gunung Sikar, tinggi sekali, jam 12 malam, siang, awan tang-tang ya gitu kan, jam 12, panas sekali. Kalau sekarang kita mengeluh jam 12 panas, itu lebih panas di Sikar karena ini daerah Timur Tengah itu panas. Naik gitu. Terus ketemu Yesus, ngobrol. Setelah diberikan pencerahan oleh Yesus, ya kan, mindsetnya direformasi, ada perubahan. Tiba-tiba perempuan itu memiliki orientasi hidup yang berbeda. Perhatikan ayat ke-28. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Tempayannya ditinggalkan. Ya kan? Galon air tadi yang dibawa capek-capek ke atas Gunung Sikar ditinggalkan. Tidak lagi mengutamakan mencari air. Saya tidak memikirkan apakah nanti mati kehausan atau apa, faktanya enggak gitu loh. Tapi itu ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, apa yang dikerjakan perempuan itu? Dia mulai menceritakan Tuhan Yesus. Mari lihat, mari datang ke atas Gunung Sikar. Ya, mungkin dia Kristus gitu loh. Dia memberikan keteduhan di dalam hatiku. Dia merubah mindsetku. Dia menceritakan tentang hal-hal yang bersifat rohani. Ayo mari kita lihat ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan ini ketemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan yang terjadi. Mindsetnya berubah. Dulu dia sekedar dalam hidup mencari kebutuhan hidup, orientasi untuk pemenuhan hidup. Sekarang setelah ketemu Tuhan, berubah 180 derajat. Dari ingin memenuhi kebutuhan sendiri, sekarang dia ingin mempermuliakan nama Tuhan. Dan sebetulnya Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, itulah sumber berkat. Bukankah Yesus pernah berkata begini Bapak Ibu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apakah kita nggak boleh bekerja? Harus. Apakah kita tidak boleh memiliki profesi? Harus. Tetapi yang ingin saya katakan, janganlah pekerjaan mencari upah, mencari nafkah itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi, maka berkatmu ya sebatas apa yang engkau kerjakan. Apa yang saya maksud? Misalkan begini loh ya, ketika orientasi kita itu hidup hanya untuk bekerja, berkat yang engkau terima ya gajimu itu, bukan berkat Tuhan, ya gajimu. Gajimu 1 juta, ya kamu dapat 1 juta. Tetapi ketika orientasimu kepada Tuhan, engkau sudah dapat gajimu ditambah bonus yang namanya berkat yang daripada Tuhan. Amin. Ada bonus-bonus. Jadi kita tidak hanya mendapatkan gaji ansih, atau dengan bahasa yang mudah, tidak hanya mendapat gaji tok, gitu loh. Tapi ada berkat-berkat yang lain. Makanya Tuhan ngajari perempuan ini. Dalam pembicaranya itu harus begini, begitu, dan sebagainya. Dan ketika tercerahkan pikirannya perempuan itu, iya Tuhan, saya tinggalkan tempayan ini untuk mempermuliakan nama-Mu. Ada pembaharuan di dalam orientasi hidup. Bapak Ibu, saya ingin tanya sekarang, apa orientasi hidup kita? Sekedar cari duit? Sekedar bekerja? Banting tulang? Kerja keras? Untuk apa? Untuk kebutuhanmu. Saya akan katakan, pasti engkau mendapatkan sesuai dengan apa yang engkau kerjakan. Tetapi kalau engkau mengutamakan Tuhan, kalau engkau mempermuliakan Tuhan, bahwa tujuan hidupmu bukan untuk orientasi hidup, tujuanmu untuk memuliakan Tuhan, maka di samping berkat yang memang menjadi bagian kita, Tuhan akan memberikan bonus, bonus, dan bonus. Amin. Mari kita punya orientasi hanya kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, setelah ada reformasi dalam mindset, ya kan, dalam pola pikir, ada reformasi dalam orientasi hidup, perempuan itu mengalami reformasi dalam kualitas hidup, mengalami perubahan yang radikal, betul-betul radikal dalam kualitas hidupnya. Saya akan bacakan Yohanes 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saya ingin fokus pada waktu, jam, pukul, bagaimana perempuan itu pergi ke Gunung Sikar untuk cari air. Pukul 12. Di dalam arkeologi Alkitab disebutkan bahwa kebiasaan perempuan-perempuan ambil air di Sikar itu pagi. Kenapa? Tidak panas, ya, airnya masih dingin, sejuk, jernih. Tapi perempuan itu pukul 12. Sepi Bapak, nggak ada orang. Jam 12 itu nggak ada orang. Artinya apa? Perempuan ini memang perempuan yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Nggak mau, bahasa Jawa itu nggak mau serawung dengan orang lain. Kenapa? Karena memang hidupnya brengsek. Bayangkan 6 pria hidup dengan dia, apa nggak jadi bahan pembicaraan bagi orang-orang di sekitarnya. 5 kali diceraikan suaminya, 5 kali. Itu prestasi yang luar biasa. Kalau ketemu Jaya Suprana pasti masuk rekor muri, ya, 5 kali. Sehingga dia malu. Atau dengan kata lain, perempuan ini memang bukan perempuan yang baik, bukan perempuan yang bermartabat gitu loh. Makanya saya katakan, perempuan ini ketika ketemu Yesus, perempuan ini memiliki kehidupan yang kurang mulia. Kurang mulia. Tapi setelah ketemu, apa yang terjadi? Perhatikan. Dari orang yang kurang mulia itu dirubah menjadi kehidupan yang mulia. Yohanes 4 ayat 39. Saya akan bacakan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.
Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Saudara, kalau ada pertanyaan hari ini, siapa yang membuat penduduk Sikar ini bertobat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jawabannya tidak lain adalah perempuan Samaria itu. Dari orang yang tersisihkan, ya kan? Sekali lagi saya bilang, dari perempuan yang tersisihkan, dari perempuan yang tidak dianggap bermartabat, dari perempuan yang dijauhi, dari perempuan yang telah ditinggalkan, diceraikan 5 suaminya dan sekarang hidup dengan pria yang bukan suaminya, yang memiliki kredibilitas dalam titik nadir paling bawah. Saya mau tanya, kalau ada perempuan yang kayak begini, terus berbicara kepada Bapak Ibu tentang kebaikan, Bapak Ibu bisa percaya nggak orang kayak begini ngomong tentang kebaikan? 90% pasti kita akan berkata, nggak percaya. Kenapa? Hidupnya brengsek kok. Bagaimana mungkin hidup yang brengsek mau mengajari tentang kebaikan? Begitu loh. Bagaimana mungkin orang yang nggak dianggap, orang yang tersisihkan, orang yang selalu dianggap underestimate, tiba-tiba ngomong sesuatu tentang kebaikan? Pasti orang menolak gitu loh. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika perempuan ini berbicara dengan Yesus, Yesus pernah berkata begini, kalau engkau mendapatkan air daripadaku, maka engkau akan mengeluarkan air kehidupan. Artinya apa? Kuasa Kristus ada di dalam perempuan ini. Sehingga kata-katanya, kata-kata yang penuh dengan kuasa, yang mampu menyentuh hati semua penduduk Sikar. Mereka terpana, mereka terbelalak dan berkata, saya percaya Yesus. Oleh karena siapa? Perempuan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mereformasi kualitas hidup perempuan ini yang mau menerima Yesus. Hidupnya dirubah dari kehidupan yang kurang mulia menjadi kehidupan yang mulia. Hari Rabu kemarin kalau nggak salah saya ngobrol sama Krisman ya di perpustakaan. Saya cerita ya, saya ini orang besar di kampung perusahaan di depan sana itu, dan masa remaja saya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik gitu ya. Tetapi kemudian Tuhan sayang sama saya. Tuhan mencintai saya. Hidup saya dirubah menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, yang kalau saya ngomong, Bapak Ibu kan percaya, betul nggak ya? Amin? Nggak percaya ngapain kesini? Iya kan? Mosok diceritani sama saya yang nggak percaya, pasti Bapak nggak mau toh. Tetapi latar belakang saya kan memang jauh daripada apa yang disebut sebagai kehidupan yang ideal. Hidup nggak jelas, arah nggak jelas, tetapi saya mau saksi. Ketika Yesus ketemu dengan saya dan merubah kehidupan saya yang dulu kurang mulia, sekarang dimuliakan oleh Tuhan. Apakah Yesus hanya melakukan itu kepada perempuan Samaria itu? Tidak, kepada setiap orang. Hari ini kalau Bapak Ibu ngerasa ya hidupnya terpuruk, tersisihkan, saya undang tim musik, merasa tertekan, merasa nggak berharga, merasa nggak berguna, saya mau sampaikan Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Perempuan itu capek Bapak Ibu, berjalan naik ke atas Gunung Sikar itu perlu proses. Dan dalam kondisi yang berkeringat karena pukul 12 siang tang-tang itu, dia ketemu Yesus. Dan hidupnya dirubahkan. Demikian juga dengan kita. Mari kita datang kepada Yesus. Cari Tuhan. Kita mencari Tuhan bukan lagi di Gunung Sikar. Kita mencari Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita berdoa, baca Alkitab, melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Cari Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan untuk ditemui, Dia akan merubah kehidupanmu, mereformasi kehidupanmu dari kehidupan yang kurang mulia menjadi kehidupan yang sangat mulia. Kiranya Tuhan memberkati semua.